Oke, minasan, konnichiwa. Konnichiwa. O genki desu ka? Genki desu. Genki desu. Hai. Nico, itu semua semuanya. Oke, minggu lalu kita udah belajar terkait Gengogaku desu ne. Gengogaku wa nan desu ka? Masih ingat? Linguistik. Linguistik, artinya. Nah, kalau kita berbicara mengenai linguistik, kira-kira apa nih dalam pikiran minasan yang terpikir? Linguistik ini belajar apa sih? Kata kalimat, susunan kalimat, imbuhan, akhiran. Oke, kata, susunan kalimat, imbuhan, akhiran. Ada lagi nggak yang lain kira-kira? Hatsuong, oke. Ada lagi? Mengenai? Morfem, oke. Tapi lebih dalam lagi mengenai bahasanya, kayak bagaimana digunakannya, supaya ada dialog. Oke, ada dialek, kemudian ada aksennya juga, ada sintaksisnya juga gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai linguistik itu skopnya akan sangat luas gitu. Nah, pada perkuliahan kita minggu lalu itu kita udah melihat apa sih pengertian linguistik itu begitu ya. Terus kemudian apa saja cabang-cabang linguistik itu gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini kita akan melihat terkait pembagian linguistik ke dalam dua kategori. Ada mikrolinguistik dan makrolinguistik. Tapi yang perlu minasan ketahui, apa sih luaran dari perkuliahan kita ini gitu ya. Nah, di sini minasan bisa lihat tujuan kita belajar linguistik itu apa gitu. Terutama untuk pertemuan hari ini, goals kita tuh apa gitu ya. Karena kita akan melihat tema makro dan mikrolinguistik, sudah pasti goalsnya itu minasang bisa paham apa sih yang dimaksud dengan makrolinguistik, apa sih yang dimaksud dengan mikrolinguistik, gitu ya. Terus kemudian apa saja kategori yang masuk ke dalam makro dan juga mikrolinguistik. Oke. Sekarang kalau kita berbicara mengenai makro dan mikro. Nah, menurut pemahaman minasang sendiri nih, makro itu apa, mikro itu apa? Terlepas dari linguistiknya dulu. Kalau makro gede, Oke, makro itu gede, mikro itu kecil. Kalau kita hubungkan dengan linguistik, mikrolinguistik itu apa? Tadi linguistik minasan udah jelasin nih, ada belajar sintaksis, aksen, kemudian ada morfem. Sekarang kita hubungkan si mikro dengan si linguistiknya tadi. Silakan. Silakan. Mikrolinguistik dan makrolinguistik. kalau menurut saya sih mikro itu lebih ke arah susunan kata ya. Kayak Mhm. apa, lingkup, ruang lingkupnya lebih ke arah kata, susunan kata. Sementara kalau misalkan makro itu yang lebih luasnya, kayak semacam mungkin kalimat atau yang lebih luas lagi gitu kan. Oke, jadi kalau mikro itu lebih ke susunan kata, mungkin bisa di dalamnya ada morfem, kemudian kalau makro itu lebih luas lagi, gitu ya. Oke, mungkin ada pendapat lain gimana? Mikrolinguistik dan makrolinguistik, mau dicari juga boleh, silakan. Tapi dari keywordnya kita udah bisa lihat ya, mikro itu kecil, makro itu besar. Linguistik itu mempelajari mengenai bahasa dengan segala aspek-aspeknya. Mhm. Ya kayak bidang-bidang sosialistik gitu. Oke, makro itu kayak bidang-bidangnya ya. Kalau mikro bagaimana? Oke. Oke, hai Idesne. Jadi kalau makro itu sudah masuk ke bidang-bidang linguistik, kalau mikro itu lebih ke spesifiknya lagi ya, kayak kata, kemudian hatsuongnya dan lain sebagainya. Oke, tadi seperti yang dijelaskan oleh Marita ya, yang Minasang jelasin semua, betul. Mikro itu adalah bagian kecil. Jadi kalau kita lihat dalam kajian ilmu linguistik, mikro itu adalah pondasinya. Jadi yang dasar-dasar dari linguistik itu sendiri. Nah, ilmu dasar dari linguistik itu ada beberapa, di antaranya dimulai dari yang terkecil, dari fonologi, ya kita berbicara mengenai fonem dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mengenai morfologi, morfologi itu mengenai kata, ya. Kemudian ada sintaksis, sintaksis itu lebih besar lagi tuh, itu masuk ke dalam tataran kalimat. Jadi kita berbicara mengenai fungsi, misalnya ada subjek, predikat, objek dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu mengenai semantik. Semantik ada yang ingat apa? Semantik, yang kajian semantik siapa di sini? Yang kajian semantik. Semantik berarti mengenai makna. Hmm.
amnesia ya. Oke, semantik itu mengenai makna. Ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai mikrolinguistik, ini adalah pondasi dasar dari linguistik itu sendiri. Ada fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga semantik. Nah, itu biasanya orang mengatakan linguistik murni. Itu kita sebut dengan mikro, karena yang dilihat itu adalah bagian-bagian kecilnya, gitu ya. Tapi lain halnya kalau kita berbicara mengenai makrolinguistik. Kalau makrolinguistik itu sudah mencakup ke cabang-cabang linguistik lainnya. Seperti yang dijelaskan minggu lalu, cabang linguistik itu kan banyak ya, Minasang. Bahkan linguistik itu bisa melekat dengan berbagai macam ilmu lainnya. Ya, misalkan kayak ada psikolinguistik gitu ya, kayak ada neurolinguistik dan lain sebagainya. Kalau sudah melekat dengan ilmu lainnya, berarti di dalam bidang ilmu tersebut ada dua nih rumpun ilmu yang masuk. Misalkan sosiolinguistik, ada yang tahu sosiolinguistik ini apa dan apa? So, ada linguistiknya ya. Jadi ada sosiologinya, ada linguistiknya. Biasanya ketika kita melihat sosiolinguistik, apa yang akan dilihat? Kalau menurut Minasang sendiri? Ini lebih ke kelas apa namanya bahasa yang digunakan pada kelas sistem sosial. Oke, berarti ada sekelompok masyarakat tertentu ya. Ada sekelompok masyarakat tertentu yang pastinya tetap menggunakan objeknya adalah bahasa, bagaimana bahasa tersebut digunakan di dalam kelompok sosial tersebut. Kalau kita berbicara mengenai kelompok sosial akan banyak lagi nanti kelas-kelasnya ya. Kemudian ada juga antropolinguistik. Ini yang ada berhubungan sama antropologi. Pernah belajar antropologi dulu ya? Masih ingat waktu SMA? Oh, nggak ada. Berarti yang bidangnya berbeda. IPA, kalau IPA nggak dapat biasanya. IPS, oke. Kemudian ada stilistika. Stilistika, ada yang ingat apa? Gaya bahasa. Oh, style ya. Ya, kemudian ada filologi, filology of language, dialektologi. Dialektologi tahu? Oke, betul. Ada neurolinguistik. Neurolinguistik itu apa kira-kira, Minasa? Hmm, Pikir saraf dan otak otak dan pikiran dan linguistiknya? bahasa. Bahasa. Kira-kira pikiran dan bahasa. Sebenarnya neurolinguistik itu misalkan begini. Neuro itu kan salah satu yang berhubungan dengan saraf. Misalkan ketika seseorang ada gangguan saraf, misalkan orang stroke aja, ya, itu kan ada berhubungan sama saraf ya. Orang stroke itu ketika mengenai saraf tertentu, maka bahasa yang dikeluarkan pun akan berbeda. Mungkin kalau kita orang normal, kita bisa saya mau makan, kita bisa ngucapin dengan jelas. Tapi kalau mungkin orang yang ada masalah di sarafnya, ada penyakit tertentu, dia tidak akan bisa mengucapkan itu dengan benar. Nah, itu ada cabangnya lagi ya, kita sebut dengan neurolinguistik dan lain sebagainya. Ada lagi nggak kira-kira yang Minasang tahu makrolinguistik ini apa lagi nih cabangnya? Yang mungkin kayak pernah dengar kayak gitu. Selain yang ada di sini. Silahkan. Ada apa? Ada clue nggak? Ada clue, ada clue-nya ya linguistik. Waduh. Depannya apa kira-kira? Misalkan ini, kalau kita ingin meneliti suatu bahasa yang berhubungan dengan geografis daerah tertentu, apa namanya? Geografi, linguistik geografis misalnya gitu. Itu linguistik eh, bagaimana geografi suatu wilayah mempengaruhi bahasa-bahasa yang digunakan. Mungkin ada yang bisa kasih contoh, geografi suatu wilayah itu ternyata mempengaruhi produksi suara, pengaruhi penggunaan bahasa, ada yang bisa kasih contoh nggak kira-kira? Itu gimana tuh, Jo? Surabaya dengan Madura, apa fenomenanya tuh? Jadi kalau apa bahasa Jawanya Madura itu lebih ke arah kayak belak-belakan gitu. Mm-mm. Sementara kalau bahasa Jawanya Surabaya itu em, sebenarnya kayak apa ada yang lama ada yang baru. Kalau yang lama itu lebih kayak ke arah Jawa Jawa Tengah Jawa itu kayak yang lebih Oke. sopan. Ada yang baru itu yang biasa digunakan kayak
kayak apa bahasa Jawa kasar gitu. Cuma masih Oke, kasar dari yang Madura. tidak sekasar Madura. Ya, Kira-kira kenapa di Madura seperti itu? Ada nggak kira-kira geografis yang mempengaruhi? lebih kayak apa kayak semacam mungkin juga terutama ada hubungan sama sosiologi Mhm, juga. Cuma mhm, kayak kalau misalkan di Surabaya itu lebih dataran apa kan datarannya lebih ke arah hmm, agak jauh dari laut kan. Sementara Madura itu kan kayak semacam pulau sendiri, kayak lebih misah sendiri gitu. mhm. Jadi kayak dia apa ada bahasa yang beda sendiri, jadi berbeda dari yang Jadi lebih kuat ya karena dia dekat laut. ya Kira-kira apa hubungannya laut dengan kita bisa ngomong lebih kencang? Ada yang tahu nggak? ombak ya Ombak. semacam Jadi saingan kita tuh ombak ya. Saingan kita tuh suaranya suara ombak. Biasanya kalau orang tinggal di daerah pegunungan kan sepi, tenang gitu ya. Jadi ngomongnya tuh lebih soft gitu ya. Tapi kalau di daerah laut, dekat-dekat laut, misalnya dia mau manggil JO gitu. JO gitu nggak kedengeran kan? Ini ombak lebih kencang nih. Jadi mau nggak mau harus JO gitu. Jadi kayak ada yang berbisik gitu ya. Nah, itu kita bisa meneliti. Misalkan kalau untuk di Jepang sendiri kira-kira gimana Menasang? Fenomenanya yang geografis ini bisa mempengaruhi bahasa penyampaiannya. Gimana kira-kira? Atau kalau yang hmm, apa ya kayak di Wakayama gitu kan mm-mm. suka ada yang di dekat kan di dekat laut gitu terus kalau misalnya orang yang tinggal di dekat laut itu juga sama kayak tadi dia bilang juga lebih kencang gitu karena mungkin karena mereka kan kayak ini ya kalau di laut kan banyak Ya. yang berdagang terus banyak yang kayak kapal-kapal yang datang gitu jadi Mm-mm. karena ada ombak dan lain sebagainya jadi mesti ngomongnya tuh kencang gitu. Lebih kenceng Iya. gitu ya, lebih kencang, benar-benar. Jadi geografis itu akan mempengaruhi. Sama juga halnya dengan Hokkaido ya. Kalau Hokkaido itu kan mereka ngomong mulut tuh terbukanya kecil dan cepat karena dingin. Jadi kita nggak bisa kayak, Hai, apa kabar? Gitu kan kayak kelamaan, ntar yang ada anginnya masuk gitu ya. Tapi itu mungkin apa ya namanya penjelasan secara logikanya gitu ya. Tapi memang geografis misalkan daerah yang dingin itu akan mempengaruhi bagaimana si orang tersebut berbicara. Dalam gesture pun juga akan mempengaruhi kan. Misalkan jalannya lebih cepat gitu. Karena kalau kita jalan di luarnya lama, kita udah kedinginan nih. Kita pasti butuh ruangan yang hangat gitu. Jadi itu ya misalkan contoh dari makrolinguistik salah satunya adalah geographical linguistik. Linguistik geografis seperti itu. Oke, sekarang nih saya mau Minasang coba memikirkan sebuah contoh dari cabang makrolinguistik ini yang berhubungan dengan dialektologi, yang berhubungan dengan dialek. Nah, mungkin bisa sambil dipikirkan dialek-dialek dalam bahasa Jepang ya, sesuai dengan bidang ilmu kita, bahasa Jepang, dialek apa yang Minasang ketahui atau mungkin pernah dengar dan dirasa berbeda nih dengan bahasa Jepang standar. Silakan coba dipikirkan dulu. Ada mungkin yang bisa kasih eh, contoh dialek dalam bahasa Jepang? Lebih tua gitu yang iya iya iya. Kayaknya jadi jauh-jauh nih. Gimana? Daerah jadi nenek. Rerena? Akitabet yang tidur jadi nenek. Iya. Oh iya? Iya. Jadi gimana? Jadi pakai neren aja jadi neren nenek. Oh, nerenai jadi nenek. Iya. Jadi nai berubah jadi nenek. Iya. Tapi saya lupa tuh dari mana itu saya lupa. Tabenai, taben nenek. Iya. Ah, hai hai hai. Taben. Iya, kayaknya jadi nenek. Itu contoh Akita Bank. Kalau Nanti coba kita cross check lagi ya, itu Nani Bank. Kemudian apa lagi nih dialek yang Minasang ketahui? Kansai Bank. Misalnya seperti apa tuh kalau Kansai Bank? itu ya nanti ya deh. Nande ya Nen gitu ya. Itu juga banyak bisa ditemui dari berbagai macam sumber ya, kayak komik gitu, anime dan lain sebagainya. Itu Kansai Bank. Kemudian ada lagi kah dialek lain yang mungkin Minasang pernah dengar? Waktu saya di Yamanashi tuh ada yang beda gitu. Memang beda. Cuma saya pernah tahu kalau misalkan Yamanashi dia pakai uh, apa namanya dialek apa. Cuma tuh dia kayak waktu bilang uh, terus mungkin kayak sama kayak kita cuma ya lebih cepat aja kayak kadang juga saya kayak tabene tabene kayak gitu. Ya, Terus
apa lagi ya? Yamanashi berarti dia dekat ke arah Tokyo ya? Ya, Tokyo. Hmm. Kalau Tugu itu masuk Chubu itu tengah-tengah berarti. daerah apa? Yamanashi. Jadi ada Yamanashi Bank gitu ya. Ada Oke. Hai. Jadi kalau di situ kita bisa lihat ya dari dialektologi itu akan banyak sekali di Jepang ada beberapa dialek gitu. Tapi mungkin yang paling terkenal ya dari Kansai Bank tadi ya. Oke. Bagi Minasang sendiri mudah mana? Dialek atau Hyojungo atau bahasa Jepang standar? kalau buat dalam konteks pelajar sih bahasa Jepang standar. Bahasa Jepang standar. Tapi kalau dalam Nichijou Kaiwa nih gimana? Mungkin tergantung kayak kita terbiasa yang mana gitu aja sih. Hmm. Jadi kalau misalkan emang terbiasanya bahasa Jepang standar, yang lebih gampangnya mungkin bahasa Jepang standar. Tapi kalau misalkan emang kita hidupnya lebih lama di daerah yang mungkin lebih pakai kansai ben, Ya. lebih berbaur sama orangnya, orang sekitar, paling mungkin setahun bakal udah lancar kansai bennya itu. Oke, oke. Jadi sebenarnya menarik ya fenomena-fenomena dialek ini karena sebenarnya dia cukup berbeda dengan Hyojungo. Ada dialek yang agak mirip dengan bahasa Jepang standar, ada juga yang berbeda dari bahasa Jepang standar. Tapi kalau kita kembali lagi ya tadi ke topik kita makrolinguistik, itu sebenarnya dialek itu bisa menjadi sebuah kajian nih. Tapi kalau kita neliti dialek secara keseluruhan tuh taiheng ya. Paling kita harus pilih salah satu. Misalkan mau Akita Beng aja, mau Kansai Beng aja. Bahkan Kansai Beng aja itu masih bisa kita lihat lagi nih. Kansai Beng itu kan juga ada bahasa Keigo-nya ya. Dia juga punya bahasa Keigo kayak Songkeigo, Kenjogo. Kalau bahasa Jepang standar juga ada kan. Tapi di Kansai Beng-nya sendiri mereka juga punya gitu. Dan itu pun bisa jadi bahan penelitian kita. Oke. Nah, menurut Minasang sendiri nih, tadi sudah melihat ada mikrolinguistik, ada makrolinguistik ya, sesuai dengan cabang-cabangnya gitu ya. Mana yang lebih variasi? Ketika Minasang melihat dari sisi mikronya, kita melihat ke dalam kayak fonemnya, hatsuongnya, kemudian kata-katanya, atau melihat cabangnya. Kalau menurut saya pribadi lebih ke arah mikro sih, karena kan kalau mikro kan memang sudah lebih susunan terkecil kan, jadi pemahamannya udah langsung kayak ke intinya. Sementara kalau misalkan makro itu kan kalau dialek kan masih meskipun kita meneliti dialek, tapi kan masih ada hal yang bisa diteliti lagi lebih dalam. Jadi mungkin lebih yang variasi di bagian mikro. Oke, lebih variasi di bagian mikro. Kalau di bagian makro, sebenarnya makrolinguistik pun bisa kita teliti secara mikro ya. Jadi misalkan kita ambil cabang geografis linguistik nih. Kita meneliti sebuah kata yang berhubungan sama geografinya. Tapi kita tidak akan lepas meneliti dari mikronya juga. Bagaimana si kata itu. Jadi dia saling melengkapi. Oke, kalau kita lihat cabang linguistik ya, secara keseluruhan, kalau kita bisa lihat dari ilustrasi gambar ini, sebenarnya ada 3 poin nih, Minasang. Ada 3 poin, yang mana dari 3 poin ini sebenarnya bidang ilmu yang meneliti itu beda-beda. Ada yang dari sisi ilmu fisika, misalkan nih, Choong Onseigaku. Ini adalah bagaimana cara kita mengucapkan sebuah pelafalan, sebuah huruf. Tapi ada lagi yang namanya Onkyo Onseigaku. Ini bagaimana gelombang tersebut, apa yang kita ucapkan, ingat ya, kayak kita belajar fisika, ada gelombang yang menyampaikan kepada lawan bicara, bagaimana gelombang tersebut bekerja. Itu bidang ilmunya beda lagi. Tapi ada lagi yang terakhir, Chokaku Onsegaku. Bagaimana si pendengar menerima apa yang diucapkan oleh si pembicara. Tapi bagi kita di tataran linguistik, kita berada di tataran Choong Onsegaku. Kita hanya perlu meneliti bagaimana si pembicara menghasilkan ucapannya. Ya, itu kalau kita lihat. Dan ini masuk ke dalam kajian mikrolinguistik karena dia berhubungan dengan Hatsuong dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham? Silahkan. Daijoubu desu. Hai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Sebelum kita rangkum ya secara garis besar pembicaraan perkuliahan kita hari ini, ya, yang mana nanti ini minggu depan akan kita coba bahas lagi, kita review sedikit. Jadi hari ini kita sudah melihat 2 klasifikasi apa namanya? Mikrolinguistik dan makrolinguistik. Kalau mikrolinguistik berbicara mengenai kata, fonem, sintaksis, teknologi gitu ya. Jadi lebih kecil, jadi lebih ke
apa namanya ya, basic linguistik. Tapi kalau kita berbicara mengenai makro, itu kita membahas mengenai udah lebih ke cabang studinya. oke, lebih ke bidang ilmu lainnya ya, yang berhubungan juga dengan linguistik, tapi ada ilmu lainnya. Oke. Untuk minggu depan, ini ada sedikit tugas dikerjakan ya. Jadi minggu depan ada sedikit tugas, kita akan masuk ke mikrolinguistik. Kita akan masuk ke cabang yang pertama, Onsegaku, ada fonologi dan juga fonetik. Silahkan Minasang baca-baca dulu apa itu yang dimaksud dengan fonologi, apa itu yang dimaksud dengan fonetik, ya. Kemudian apa-apa saja contohnya. Nanti setelah Minasang baca di rumah, coba Minasang kalau ada yang kurang paham ditanyakan, nanti saya akan menjelaskan terkait fonologi tersebut. Oke. Oke. Oke, itu untuk minggu depan. Nah, kemudian, oke Minasang, itu terkait fonologi ya untuk minggu depan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai morfologi, ya morfologi yang berhubungan dengan kata, ya pembentukan kata dalam bahasa Jepang dan lain sebagainya. Mungkin di sini dari apa yang kita pelajari hari ini, mungkin ada yang sedikit mau merangkum mungkin, silahkan. Ada yang mau mencoba merangkum apa yang kita dapat hari ini? Biar tidak lupa dan masih bisa diingat sampai minggu depan. Silakan. Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa, dalam bahasa Jepang juga boleh. Jadi nyoba dari ini. Coba silakan, Jo. Ini linguistik kalau dalam pelajaran kali itu dibagi jadi dua. Ada yang tentang mikrolinguistik, ada yang tentang makrolinguistik. Kalau mikrolinguistik itu lebih ke arah lebih dalam, lebih detail lagi, termasuk makna, terus kayak kata-katanya. Sementara kalau makro itu lebih ke cabang pembelajarannya, di mana cabang bidangnya kayak jenis-jenis linguistik itu ada hubungannya dengan pembelajaran yang lain atau dengan materi yang lain. Sementara di sini tuh contoh makrolinguistik itu yang semacam tadi yang dijelasin saya yang tentang geografi, di mana susunan kayak misalkan tempat atau jenis geografi itu mempengaruhi bahasa yang digunakan sama masyarakat sekitar. Contohnya kalau misalkan antara dekat laut sama yang di gunung. Kalau yang di gunung karena kan tempatnya sunyi, otomatis bahasa atau misalkan cara bicaranya itu lebih tenang, lebih pelan. Sementara kalau di laut karena mungkin karena ada faktor dari ombak atau suara laut, itu juga otomatis orang-orangnya bakal lebih kayak lebih keras, harus lebih jelas. Oke, berarti itu garis besarnya ya, semua si makro, mikro, plus cabang-cabangnya dan ciri khas dari beberapa cabang linguistik. Mungkin ada yang mau menambahkan? Silakan. Atau terkait dialektologi tadi kita sempat menyinggung sedikit. Jangan senyum. Aris mau coba? Boleh kalau mau menambahkan. Malu Aris ya. Oke, siapa? Silakan. Silakan Marita. Jadi kalau di dialektologi itu kan ada macam-macam tergantung wilayah itu. Saya kayak tahu yang wilayah itu cenderung di kosakata gitu. Terus yang paling terkenal kan kayak Mandianen gitu. Yang kayak tadi saya bilang itu yang kalau orang tua tapi masih belum tahu sih itu dari mana. Nerenai jadi nerenai. Nerenai itu jadi nerenai. Oke, jadi setiap dialek memiliki ciri khas, walaupun ada beberapa dialek yang memang terkenal ya, seperti Kansai Beng gitu ya, yang banyak digunakan gitu ya. Dan orang asing pun banyak yang tahu seperti itu ya. Oke. Berarti kalau saya lihat pemahaman Minasang terkait materi hari ini sepertinya sudah tercapai ya, pemahaman terkait mikrolinguistik dan juga makro beserta cabang-cabangnya. Oke, kalau begitu kita akan ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tugasnya Shitsumo ga nakatara mata raishu. Arigatou gozaimashita. Merah kelihatan? Oh, nggak di pause ya. Oke. Oke. Saya mau nanya tuh, kalau Sensei sukanya dialek apa tuh? Saya juga suka Kansai Beng.
Apa tuh sih? Kenapa? Karena banyak genojin kayak selebriti Jepang itu kan kalau suka muncul di TV itu mereka banyak orang Kansai, terus mereka suka menggunakan dialek Kansai. Jadi dialek Kansai itu lebih familiar gitu. Terus kemudian juga ada di salah satu manga apa Haikyuu ya, yang juga ada tuh saingnya yang dari Kansai kan. Iya, nah di situ lu keluar tuh ada dialek-dialek Kansainya gitu. Jadi dialek Kansai itu ini kalau menurut saya pribadi ya itu lebih familiar di telinga-telinga orang asing gitu. Tapi kalau dialek-dialek lainnya sebenarnya juga masih banyak gitu kan. Nah, cuma mungkin karena kurang terekspos di TV dan lain sebagainya, jadi ada juga orang-orang yang tidak tahu kayak gitu. Tapi waktu pengalaman di Wakayama sendiri gimana? Niko kan sudah pernah ke Jepang waktu itu. Itu saya juga ini sih kayak banyak dengarkan Taiban, bahkan kalau kata teman-teman saya yang udah duluan di college-nya itu sama ini ya kalau nggak salah kata senseinya itu Wakayama sendiri juga ada Wakayama Band, tapi saya kebetulan masih contohnya gitu. Terus pas saya waktu itu baru pertama kali balik itu agak Taiwan, soalnya saya kan kayak bingung kan orang ngomong apa kayak misalnya dia bilang ke saya itu taruh aja di situ dia bilangnya sokoni apa itu kopoite gitu kan. Terus saya kayak itu artinya apa gitu. Terus saya nanya lagi kayak maksudnya gimana, oh di situ aja taruhnya, oh gitu. Akhirnya pas besokan harinya nanya ke sensei yang ini kan yang tampung-tampungnya gitu. Terus habis itu saya nanya kayak sensei itu manajer saya kenapa bilangnya oite itu apa, nggak taunya maksudnya oite kayak taruh aja di situ gitu. Oh, jadi belajar kosakata baru nih ya dari tempat part time-nya. Kalau misalnya kayak komplain atau kayak dia apa ya kayak dia order tapi saya nggak tahu, saya kadang kayak bilang sebentar ya saya panggil kayak teman saya yang orang Jepang kayak gitu, terus saya nanya kayak ini maksudnya apa. Yang bikin saya kaget itu waktu itu apa ya ada pesanan masuk terus habis itu orangnya bilang ke saya pengen Reiko, saya pikir orang Reiko, nggak taunya maksudnya dia kopi yang ini semetai kopi. Oh, oke. Kayak yang es sama kopi. Jadinya Reiko gitu. Eiko. Reiko. Reiko. Reino Re. Ya, hai. Reiko. Saya kayak maksudnya ini maksudnya kopi dingin gitu. Nah, kosakata kayak gitu tuh kalau di buku pelajaran tuh mungkin kita tidak bisa menemukan ya kyokasho karena kan bahasa-bahasa standar. Justru ketika kita mengalami langsung atau mungkin kita nonton anime, kita baca komik, itu kita bisa menemukan yang kayak gitu. Jadi inget ya, kalau kita ada pengalaman langsung tuh ingetnya lebih lama gitu ya. Menarik. Jadi nanti minasang yang sudah pernah ke Jepang, yang nanti mungkin akan bekerja di Jepang gitu ya, pastinya mungkin akan merasakan pengalaman belajarnya kok beda ya bahasa Jepangnya dengan buku teks gitu. Tapi minimal konsepnya minasang udah tahu. Belajar bahasa Jepang yang benar tuh seperti apa. Kayak misalnya perubahan kata kerja yang benar tuh seperti apa. Ketika kita sudah tahu konsepnya, nanti kosakata baru yang masuk itu minasang akan lebih mudah menyesuaikan gitu ya. Cuma ya itu tadi kita mungkin pertama agak wah ini kata apa nih, ini kata apa ya, kita harus ingat-ingat lagi. Tapi jika dikembalikan ke konsep awal tata bahasa, nah itu minasang sudah punya pegangannya dari apa yang dipelajari. Ya, paling itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi minggu depan kita akan lanjutkan. Oke? Hai, sampai jumpa minggu depan. Sudah, Mas.